Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk merapikan barisan tempat duduk, kita siap juga yang dipimpin oleh Muhammad Nurfan. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita hari ini supaya dilimpahkan rahmat karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita membaca nama-namanya lewat Asmaul Husna. Dipersilakan untuk berdiri. Sudah? Mana mikrofon? Yang dipimpin oleh Siti Farisya. Dimulai, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qadir. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Sehat badan, sehat pikiran, konsentrasi penuh. Ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang sejarah. Cukup banyak sejarahnya. Jadi berbagai macam bentuk sejarah. Jadi yang kita pelajari hari ini mengenai tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Ya. Apa judulnya hari ini? Sejarah kerajaan Samudra Pasai. Untuk lebih lanjut, mari kita perhatikan ke layar monitor. Lanjut lagi. Materi pembelajaran hari ini mengenai tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Ada yang tahu apa itu sejarah? Ada yang tahu apa itu sejarah? Coba. Apa itu sejarah? Sejarah adalah yang terjadi dan benar-benar terjadi di masa silam atau di masa lampau. Iya, cepat sekali. 100 yang berikan tepuk tangan. Itulah yang disebut dengan sejarah. Dan satu lagi, kita sekarang hidup di zaman sejarah. Ada zaman prasejarah dan ada zaman sejarah. Kita hidup di zaman mana ini? Di zaman sejarah. Apa bedanya zaman sejarah dengan zaman prasejarah? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Cepat-cepat. Ada yang tahu apa zaman sejarah dan apa zaman prasejarah? Ada yang tahu kira-kira? Yang laki siapa? Baca bisa? Bisa, insya Allah ya. Sejarah sudah menggunakan tulisan. Prasejarah belum menggunakan tulisan. Ya. Benar? Benar? Benar apa salah? Benar ya? Untuk lebih lengkapnya lagi, zaman sejarah adalah zaman ketika manusia telah mengenal tulisan. Sedangkan zaman prasejarah yaitu manusia belum mengenal tulisan. Seperti yang sekarang ini kita belajar di zaman sejarah. Kita lanjut lagi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu
agar kita bisa meneladani yang baik dan menghindari yang buruk daripada perilaku mereka. Oleh karena itulah Allah mengisyaratkan pentingnya belajar sejarah. Kira-kira surat mana yang mengemukakan tentang sejarah? Allah berfirman, surat mana kira-kira? Mana? Surat Ar-Rum dan Al-Fatihah. Surat Ar-Rum, Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 67. Bisa dilafazkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan 100 untuk Asia ya. Lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tepuk tangan 100 untuk Asia ya. Benar sekali ya firman Allah dalam surat Al-Fatihah ayat 7 dan surat Al-Rum ayat 42. Selanjutnya, sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, ini kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Nusantara, yaitu yang berkuasa dari abad ke-berapa? Dari abad ke-13 sampai dengan abad ke-16 ya. Nah, yang didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil. Tokoh tersebut berasal dari Mesir. Kemudian mengangkat seorang raja dari nama aslinya Merah Sinu yang diberi gelar dengan Malik Al-Saleh. Nah, jadi kerajaan Samudra Pasai gabungan dua kerajaan. Yang pertama kerajaan Samudra dan yang kedua Pasai Perlah. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, adanya kerajaan Samudra Pasai dikemukakan oleh dua orang tokoh melalui catatannya seperti ini. Pertama, Ibnu Battuta. Ya, ini seperti gambarannya, ya. Nah, kemudian Marco Polo. Selanjutnya, jadi bukti adanya kerajaan Samudra Pasai dikemukakan oleh dua tokoh, yaitu seperti sini. Yang pertama dan yang kedua Marco Polo. Kita lanjut lagi. Masa kejayaan dan masa kemunduran, ya. Jadi masa kejayaan Samudra Pasai pada dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Zahir, ya. Kemudian ini masa kemunduran, ya. Masa kejayaan Sultan Mahmud Malik Al-Zahir itu masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau masa keruntuhan siapa yang memimpin? Iya, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab tidak? Ada? Ini coba urutan sultannya. Sultan Mahmud Malik Al-Zahir. Ini sultan yang memimpin masa kejayaan Samudra Pasai. Masa keruntuhan dipimpin oleh Sultan Malik Al-Zahir, ya. Cuma beda namanya. Ini pakai Mahmud, ini tidak pakai Mahmud. Jadi kalian bedakan, ini masa kejayaan dan ini masa keruntuhan. Kemudian apa yang menyebabkan keruntuhan Samudra Pasai? Kira-kira ada yang mau sebutkan? Ada nggak kira-kira? Ada? Masa keruntuhan? Apa faktornya yang menyebabkan runtuhnya? Ada? Oh ada. Tadi gimana? Adanya kerajaan Majapahit Kemudian? dan adanya banyak
Iskandar, Malaka. Lebih strategi. Ya, 100 untuk habis tepuk tangan. Iya, sangat bagus jawabannya ya. Kemudian, coba maju 2 orang lagi ke depan. Mau hadiah? Mau hadiah? Mau. Setiap hadiah harus ada perjuangan. Udah, kembali. Ini, coba gulingkan ular tangga ini sebagai permainan. Ini di sini ya. Nanti berapa yang dapat? Tolong ambil, tolong jawab. Dan ya, ini luar. Empat, coba naik 4, 2, 4. Nomor berapa? Nomor 5. Silakan diambil. Nomor 5, silakan diambil. Ada 2, pilih yang mana kira-kira? Coba buka aja, dibuka. Nah ya, dibuka. Buka lagi, pilih yang mana soalnya ya? Enak dijawab. Udah? Ada? Ada kira-kira? Ini jawab. Ini letakkan kembali. Coba. Apa namanya? Ini. Berikut ini peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kecuali yang satu, Cakradonya, lonceng Cakradonya. Yang kedua, prasasti Samudra Pasai. Yang ketiga, C, naskah surat Sultan Zainal Abidin. Dan D, makam raja-raja. Yang mana? Yang bukan? Apa? Prasasti Samudra Pasai. Kalau Cakradonya? Benar? Benar. Untuk membuktikan kebenarannya, coba di sini. Nah, ini kita lihat lagi di layar monitornya. Kemudian ini sultan yang pernah memimpin kerajaan Samudra Pasai. Nih, yang pertama Sultan Malik As-Saleh, yang kedua Sultan Malik Az-Zahir, ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, keempat Sultan Malik Az-Zahir, yang kelima Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, dan keenam Sultan Abdullah Malik Az-Zahir, dan masih ada 14 sultan lagi. Nah ya. Nah, jadi kita lanjut ya. Kemudian ini berhubungan dengan pertanyaan yang tadi. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Ini yang pertama. Ini apa namanya kira-kira ini? Ini yang pertama. Apa kira-kira ini? Tiram. Kita lihat, benar nggak? Iya, tepuk tangannya benar ya? Kita lanjutkan lagi. Ini apa namanya? Iya, apa namanya ini? Makam Malik As-Saleh. Selanjutnya lonceng Cakradonya. Ada ya? Selanjutnya apa yang namanya ini? Stempel kerajaan. Ini merupakan peninggalan masa kerajaan Samudra Pasai. Ya, ini jawabannya apa itu? Apa jawabannya yang bukan? Menemukan prasasti Samudra Pasai. Benar atau tidak? Benar. 100 untuk Zulfan, tepuk tangan. Sebentar, nanti ada hadiahnya, ya. Dipegang. Lanjut balik. 5, coba. Ya. Ini satu. Dia ke mana? Silakan, ambil makanan. Ada payah kosong. Oh, ada gigi.
tokoh yang menjadikan Samudra Pasai menjadi sebuah bandar dagang yang besar dan ramai dikunjungi. Bernama siapa kira-kira? Bernama kira-kira. Ada yang bisa bantu? Siapa? Ini. Yang bernama siapa? Udah lupa, banyak bisa lagi. Udah lupa. Ini lagi. Dia jawab. Ibu Nunggal Tunggal. Benar. 100. Tepuk tangan. Dah itu bukan tidak bisa, jadi lupa, ya. Nah, dah sebentar. Ini hadiahnya, bantu kawan. Nah, ini juga 5, nggak beda-beda. Nah, kita nggak boleh beda-beda, ya. Nah, itulah tetap sama. Silakan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan ketiga peserta ini. Ya. Kemudian sudah berakhir ini materinya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan kelompok melalui lembaran TTS, yaitu teka-teki silang, ya. Nah, kita melalui teka-teki silang. Jadi kerja kelompok yang bagus dan rapi. Ya. Ini satu lagi ya. Satu lagi. Siapkan spidolnya. Spidol ya. Spidolnya. 1, 2, 3. Ya, kerjakan. Apa yang belum ada? Satu. Ini. Waktunya tidak lama. 2 menit. Tulis nama. Ini dulu. Tulis nama gambarnya dulu. Gak lama waktunya 2 menit. Silakan. 2 menit. Cepat. Ini dulu. Ditambah di sini dulu. Tambah. Cepat-cepat. Cepat-cepat ya. Cepat-cepat ya. Kalau siap ke depan 1 orang. Cepat ini. 1 orang ke depan. Sudah? Angkat ya. Nah, udah. Tutup dulu. Masih angkat. Yang pertama, angkat makam Malikus Saleh. Yang mana? Angkat. 1, 2, 3, 4. Dua angkat. Cepat-cepat. Cepat. Coba angkat. Diangkat. 1 dipegang, 1 diangkat. 1, 2. Benar kira-kira? Benar, itu maka Malikus Saleh. Tepuk tangan ya. Berarti kelompok A 100, kelompok B 100, kelompok C 100, dan kelompok D 100. Alat tukar yang berbentuk koin emas yang disebut dengan dirham, coba angkat yang mana? Benar, 100 juga. 1 sampai dengan 4, A sampai dengan D. 100, 100, 100. Kemudian angkat lagi. Mana yang dikatakan tempel masa kerajaan Samudra Pasai? Keempat-empatnya juga benar ya. Berikan dulu aplaus semua. Ya, kita lanjut lagi. 100, 100, 100, 100. Dan yang terakhir, coba angkat, tidak Bapak sebutkan. Lonceng Cakra Dunia itu terdapat di Museum Rumah Aceh, Banda Aceh. Udah? A, B, C, benar ya? 100 juga nilainya. Udah? Coba turun. Balik ke sini.
Nah, nilainya bertahan, yaitu siri ataupun sama. Berikan semuanya. Ya, silakan kembali ke tempat masing-masing. Kerjakan TTS dengan baik dan kompak. Siap semua? Biar kita tampilkan jawabannya. Cepat ya. Coba dilihat, ada yang salah. Yang pertama, mendatar. Gimana? Benar. Ini yang pertama, ya. Gambaran kehidupan masa lalu yang benar-benar terjadi disebut dengan istilah benar. Tepuk tangan kalau benar semua. Ya, lanjut. Dua, mendatar. Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera dekat dengan kota. Tepuk tangan lagi. Dan yang keenam, mendatar. Salah satu tokoh yang menjadikan Samudra Pasai menjadi sebuah bandar dagang yang besar dan ramai dikunjungi bernama benar. Salah? Benar. Kemudian nomor 7, mendatar. Nama asli dari Sultan Malik Al-Saleh. Benar. Benar. Sekarang menurut, kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah ada benar. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, menurut, kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil yang berasal dari Mesir. Selanjutnya nomor 4, kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari dua kerajaan, yaitu Samudra dan Pasai. Dan kelima, menurut, semakin tua peninggalan sejarah maka nilainya semakin tinggi, makin tinggi semakin mahal nilainya, kan? Jadi inilah hasil yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kita bisa mengerjakan TTS dengan materi kerajaan Samudra Pasai, dan kita bermain ular tangga sebagai media dan menggunakan tadi metode start kooperatif, ya, bekerja kelompok. Makanya kita dengan bekerja kelompok kita akan berhasil. Jangan lupa tanah 4C. Yang pertama, kritikal, berpikir kritis. Yang kedua, kreatif seperti ini. Dan yang keempat, komunikasi yang baik. Ya, jadi oleh sebab itu kalau ada keempat-empatnya, insya Allah kita akan berhasil. Jadi sampai di sini saja yang dapat sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.